hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Dalam misa pagi ini juga kita akan mendoakan intensi syukur. Syukur untuk ulang tahun anak Kapino Kasip Mabin genap 17 tahun pada hari ini. Juga untuk ulang tahun anak Antonia Lionel Itul. Syukur untuk ulang tahun anak Juliana Leona Ropiana yang ke-10 pada tanggal 28 Februari. Syukur untuk ulang tahun anak Kotianus Ningdana tanggal 26 genap 19 tahun. Syukur untuk ulang tahun anak Emmaus Fernando Yelipele. Juga untuk ulang tahun yang ke-23 dari adik Agustina Amalenan Fasak genap yang pada tanggal 1 Maret berulang tahun. Juga anak Bi Marsia Asemki yang lahir pada tanggal 2 Maret genap berusia 6 tahun. Juga ucapan syukur untuk ulang tahun dari seorang bapak yang pada hari Sabtu 28 Februari genap 41 tahun. Syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dan doa-doa pribadi dari satu keluarga. Juga ucapan syukur untuk ulang tahun anak juga mohon doa bagi saudari Juliana Itlai dalam menghadapi ujian pendidikan apoteker di Jawa. Intensi arwah, mohon keselamatan kekal Bapak Oktapur Neles Kasip Mabin, Woki Denis Kasip Mabin, Natalis Kasip Mabin, Marius Kasip Mabin, Longinus Kasip Mabin, Mama Bayumkur Kasip Mabin, Markus Sorobka, Nene Ngomdimen Bamulki, Bapak Nalweng Tepanus Kalaka, Bapak Thomas Kalaka, Mama Takenoi Crescencia Kalaka, Bapak Lukas Rob Mabin, keluarga besar Kasip Mabin Kalaka Yawalka. Juga mohon keselamatan kekal bagi Bapak Emmanuel Wombongo, almarhum Damaryatun Amatu Supriyanto. Juga mohon istirahat kekal bagi Bapak Damianus Wenehen. Mohon keselamatan kekal Daniel Kalak Mabin, Urop Mabin, Setimina Wenda. Juga untuk Lambertus Kombian, Tete Kabupmen Simpanki, Tete Abantapior, Nene Abonkur Kakiar Mabin, Witkur Urop Mabin, Bapak Agustinus Simpanki, Mama Yepmenip Tapior, Mama Monika Uropka, Linus Gobay, adik Ita Simpanki, Kakak Petu Simpanki, Om Marius Tapior. Juga mohon keselamatan kekal untuk Om Joni Tukan, Bapak Domi Tobi, Kakak Adriana Hilapok, Bapak Yosep Oktemka, Mama Monika Bidana, Mama Veronika Kalak Mabin, Kakak Marta Oktemka, adik Metea Oktemka, anak Anselmus Kalak Mabin, Mama Agustina Bamulki, Bapak Piting Mabin, Bapak Victor Ning Mabin. Juga mohon keselamatan bagi Bapak Agustinus Yelipele, Paskali Surop Mabin, Beatrice Sasaka, Selvi Urop Mabin, Pelomina Urop Mabin. Mohon keselamatan kekal untuk Amok Wok Yawalka, Bapak Nalweng Stefanus Yawalka, Mama Kalupkur Urop Mabin, Mama Mariana Urop Dana, Mama Mokenip Dilam, Mama Alois Sius Yawalka, Bapak Thomas Yawalka, Noverius Bamulki, Yelun Kulip Urop Mabin.
Juga mohon keselamatan untuk Bapak Metodius Kakiar Mabin, Bapak Titus Tapior, Mama Katarina Mina, Ayah Cornelis Dala, Ibu Bergita Yasinta Denda, Barbara Maja, Nenek Magdalena Vena, Nenek Bibiana Ebu, Kakak Aloysius Demu, Kakek Madi, Opa Paulus Tambing, Opa Yohanes Dante, Oma Rui Sesa, Bapak Hieronymus Tira, Mama Kristina Lapu, Bapak Bugito Laonggo, Om Anis Tambing, Theodora Tambing, Rani Ronggrean, serta semua sanak keluarga yang sudah meninggal. Juga mohon keselamatan kekal bagi Mama Albertina Urob Mabin, Papa Opa Laurentius Palit, Opa Maria Lolong, Opa Simon Petrus Rumondor, Opa Paulus Karel Sompotan, Oma Flora Rosa Delima Rumondor, Tete Paula Agustini, Tante Paula Agustini Sompotan, Om Hengki Rengkung, Peki Marcelino Sondak, Tete Lukas Rasi, Ade Markus Maro, Agnes Bria, Angelin Rengga Songgolangi, Tante Marta Bara, Om Edinandus Jae, Aloysius Pande, leluhur Maumere, Ende, leluhur Tanah Minasa, leluhur Aplim Apom. Juga keselamatan kekal untuk Nenek Cecilia Hingi Kirans, serta jiwa-jiwa suku Weking dan Hurin yang telah dipanggil Tuhan. Juga mohon keselamatan anak Kesia Reskiano Elvan Tamat, Bapak Leonardus Tamat, adik Venantius Fortunatus Tamat, kakek Lukas Bambar, Yohanes Natal, Victor Natal, Katarina Mangul, Nenek Rina, kakek Vincent Lesor, Anas Oedok, Umar Woda, Ebasbo, Jibrail Pande, Hausa Wangu, Sarvina Aminadai, kakek Said Diri, kakek Dawara, kakek Diri, Nenek Gea Veo, Fatimo Apirupio, Nadu Nogo, kakek Dula Pio, Nenek Naruditija Mane, kakek Ahmad Gala, Bapak Kufu, Nenek Siti, Bapak Arnoldus Nong, Nenek Mina, Bapak Nurdin Dala, adik Kombas, anak Aira, anak Maudalatino Nisa Kevin Utun, Mama Domitila Ros Marcelina, Bapak Christian Urob Mabin, kakek Bergita, kakak Yanti, serta semua leluhur Aplim Apom, leluhur Tanah Cireng Bawikina Manggarai, dan leluhur di Tanah Woluwaru Ende. Demikian intensi yang akan kita doakan. Mari kita siapkan diri masing-masing untuk perayaan Ekaristi pagi hari ini. Lagu pembuka Mada Bakti 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Dika, pada teman
semua di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri. Pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Kepadamu ya Tuhan, hatiku berkata, ku cari wajahmu. Wajahmu ku cari ya Tuhan, janganlah memalingkan muka daripadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus bersamamu. Keluarga Roh Kudus Mabilabol, Bapak Ibu, Saudari-saudara, orang muda, anak-anak yang terkasih, selamat hari Minggu Prapaskah yang kedua Yom Yepmum. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk selalu setia dalam mengikuti jalan salib, dalam ambil bagian karya keselamatan Allah, juga dalam kesulitan-kesulitan maupun juga tantangan, seraya memohon ampun atas kelemahan, kekurangan dan keterbatasan dosa-dosa kita, agar seluruh harapan, kerinduan dan komitmen semua yang akan kami doakan dalam perayaan ini, kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni salah dan dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Mada Bakti 179. Kasihanilah kami.
Berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu yang terkasih. Ajarilah kami bersama umat-Mu, Paroki Roh Kudus Mabilabel, semua yang kami doakan untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama, pembacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abraham, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen 015. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti roh kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak
hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Yang mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Ketika kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudari-saudara, orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, Yum Yepmum. Bacaan pada hari Minggu Prapaskah yang kedua memperlihatkan tentang kesetiaan kita, kesetiaan setiap orang, kesetiaan setiap keluarga, kesetiaan setiap manusia. Bagaimana sikap kesetiaan itu diperlihatkan kepada sesama, kepada karya pelayanan, dan juga lebih-lebih kepada kehendak Tuhan. Karena itu, dalam bacaan pertama, tokoh yang disebut sebagai Bapa Bangsa, Abraham, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Abraham memberikan kesetiaan itu secara penuh dan total untuk mendengar dan melaksanakan kehendaknya, untuk mendengar, merenungkan, dan mewartakan sabdanya. Abraham setia untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Karena itu, Abraham yang disebut sebagai Bapa Bangsa itu dengan setia menuntut bangsa Israel keluar dari perbudakan. Karena sikap kesetiaan, Allah memilih Abraham
sebagai bapa bangsa Israel. Allah memilih Abraham untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekalipun Abraham menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, karena lapar, karena harus menghadapi prajurit dengan jumlah yang banyak, dengan peralatan yang lengkap, tetapi Abraham dengan penuh setia mendengar suara Tuhan, melaksanakan sabdanya, dan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah terjanji. Bapak dan Ibu, saudari dan saudara, sungguh luar biasa kesetiaan Abraham yang diperlihatkan dalam bacaan pertama. Dan Abraham disebut sebagai bapa bangsa oleh karena kesetiaannya, setia untuk mendengar dan merenungkan sabda, tapi juga setia apa yang dia dengar dan renungkan itu dapat laksanakan. Sekalipun banyak penderitaan, bangsa Israel lapar dan mengeluh kepada bapa bangsa Abraham, tetapi Abraham dengan penuh setia menghadapi orang-orang demikian. Membayangkan kalau dari Oksibil perjalanan menuju ke Apnisibil, di tengah jalan anak lapar dan menangis, bagaimana cara kita menenangkan atau memberikan makanan kepada anak. Begitu pula Abraham menghadapi tantangan itu. Bangsa Israel dengan jumlah yang banyak, satu orang saja kita mengeluh-mengeluh untuk mau kasih makan atau mau kasih sesuatu. Bangsa Israel dengan jumlah yang banyak, dengan kategori yang berbeda-beda, latar belakang, orang-orang punya karakter yang berbeda-beda, tetapi Abraham dengan penuh setia menghadapi orang-orang demikian. Abraham dengan penuh setia membawa orang-orang demikian keluar dari tanah Mesir. Mereka ada yang memang tolak, tidak mau keluar dari tanah Mesir, tetapi Abraham dengan setia menghadapi orang-orang demikian dan akhirnya keluar dari perbudakan. Keluarga, saudara dan saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih, begitu pula yang diperlihatkan dalam bacaan Injil. Yesus memperlihatkan kesetiaan hidup yang total dalam bacaan Injil, sehingga Allah pada hari ini kita dengar bacaan suci secara khusus melalui Injil. Kesetiaan total yang diperlihatkan Tuhan Yesus itu, Allah Bapa di surga mempermuliakannya. Mempermuliakan Tuhan Yesus dengan menyebut Tuhan Yesus, dialah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia itulah benar anak Allah. Dia itulah benar anak Allah yang menjadi Allah tetapi juga sekaligus yang menjadi manusia. Terjadi transfigurasi. Keluarga, saudara dan saudari, karena Allah Bapa berkenan kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka Allah Bapa di surga memberikan pesan kepada manusia, kepada ketiga murid, kepada dunia dan kepada kita, hanya dengarkanlah Dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara dan saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih, kesetiaan hidup yang total menjadi teladan hidup. Tuhan Yesus setia
untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus setia untuk mengunjungi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tersingkir, orang-orang menderita, bahkan orang mati dibangkitkan, orang lapar diberi makan. Tuhan Yesus menderita, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah melalui jalan penderitaan dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah Bapa dalam seluruh hidupnya dengan secara total. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Saudari dan Saudara, masa Prapaskah menjadi masa yang penuh berahmat untuk kemudian kita diajak terus-menerus memperbaharui diri, terus-menerus mau bertobat di hadapannya. Karena itu, bagi kita setiap pribadi-pribadi yang selama ini jika mendengar sabda tetapi tidak melaksanakan, mari kita terus berubah dan bertobat. Yang selama ini melaksanakan sabda tapi yang tidak mendengar, mari kita pelan-pelan untuk berubah, pelan-pelan untuk memperbaharui diri. Bagi siapa yang selama ini tidak mendengar suara Tuhan melalui sabda dengan sikap malas tahu, mari kita pelan-pelan bertobat dan memperbaharui diri. Bagi siapa yang selama ini tidak setia untuk mewartakan karya keselamatan Allah, mari kita terus pelan-pelan bertobat dan memperbaharui diri. Bagi setiap kita, jika selama ini mendengar oke, tetapi ambil bagian tidak, bahkan lebih parah lagi tidak melaksanakan dalam seluruh hidupnya. Karena itulah yang diperlihatkan dalam bacaan-bacaan suci. Kesetiaan yang total dari bapa bangsa Abraham menjadi teladan hidup dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terus-menerus untuk mau bertobat dan memperbaharui diri. Kemudian terus ambil bagian dalam jalan salib Tuhan. Terus ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Terus-menerus mau mendengar dan merenungkan sabda, kemudian melaksanakannya dalam keseharian hidup. Terus-menerus mau setia dalam seluruh hidup, tugas, utusan dan karya pelayanan sesuai dengan suara Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Mari terus-menerus kita mempergunakan masa Prapaskah ini menjadi masa yang penuh berahmat, menjadi masa yang penting bagi setiap diri, setiap pribadi-pribadi kita, supaya pada masa-masa ini kita terus diperbaharui, sehingga dalam seluruh hidup kita, karya, bahkan nanti pada hari raya Paskah, kita dengan penuh setia untuk terus ambil bagian dalam karya keselamatan. Semoga Roh Kudus membantu kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha
Dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mari kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan dan kehidupan kita. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus, kami pun dapat membantu, membahagiakan, serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Sebotomala nukait mai petale kaldi serok noa nukait pea yakbamo mumu ma sepkel wenga weng sen kalo monek sepkel wenga pe alut wenga pe weng supaetana botomala sepkel tan baer jepia nukait ekel ukel tila pe kaldep bilo kalok nomo kikawado po jeptan mumbeng sen kalo nukait kel gereja pe kadepen baenemo. Marilah kita mohon. Ya Bapa di surga, kami mohon semoga melalui berkat kemuliaan-Mu, nyatakanlah sikap kesetiaan kami dalam seluruh tugas perutusan karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, dalam diri kami, dalam keluarga-keluarga, dan juga kepada sesama kami. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga-keluarga yang selalu setia mendengarkan kehendak-Mu, mendengarkan suara-Mu, baik dalam susah maupun juga dalam senang. Bapa dalam surga, bersama umat-Mu paroki Roh Kudus, kami bersyukur, kita berterima kasih atas bertambahnya usia bagi saudara dan saudari yang memohon doa ulang tahun mereka pada hari ini. Semoga ungkapan syukur dan terima kasih mereka atas bertambahnya usia ini, kami terus mohon semoga jadikanlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia ambil bagian dalam karya keselamatan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi umat paroki Roh Kudus Mabilabol yang sakit, kami mohon rahmat kesembuhan. Bagi umat paroki Roh Kudus Mabilabol yang memohon karena berbagai pergumulan tantangan hidup, kami mohon buka jalan yang terbaik untuk mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak yang terus memohon untuk panggilan mereka dalam pendidikan. Buka jalan bagi anak-anak yang memohon jawaban dalam pendidikan mereka, baik mereka yang di SD, SMP, SMA maupun juga mereka yang di perguruan tinggi. Saudara-saudari Juliana yang memohon
dalam proses ujian pendidikan apoteker. Kami mohon buka jalan yang terbaik. Mohon rahmat kebijaksanaan dan pengetahuan. Bagi saudari-saudara yang memohon intensi khusus baik terkabulnya doa novena dalam hidup, kami mohon rahmat kehidupan, rahmat kesetiaan dalam hidup, dalam keluarga, dan juga dalam karya. Marilah kita mohon. Ya Bapa di surga, semoga masa prapaskah ini menjadi masa yang penuh berahmat bagi setiap kami, setiap keluarga-keluarga, untuk terus mau bertobat, untuk terus mau memperbaharui diri kami, keluarga dan hidup serta karya kami, sehingga pembaharuan hidup yang total ini mengajak kami pribadi-pribadi, keluarga, umatmu ini untuk tetap setia dalam karya pelayanan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Bapa di surga, kami juga mohon dengarkan doa dan isi hati, harapan dan kegelisahan bagi setiap orang, setiap pribadi, dan juga semua orang yang hidup dalam ketakutan, setiap pribadi-pribadi keluarga yang hidup dalam kelaparan, hidup dalam kegelisahan. Buka jalan untuk mereka semua. Kami juga mohon rahmat, keselamatan dan kehidupan kekal bagi semua umat Parokia Kudus Mabilabol yang meninggal, keluarga saudara-saudari yang meninggal, mereka yang disebutkan nama mereka dalam perayaan ini, agar mereka memperoleh keselamatan dan kehidupan serta kemuliaan yang abadi di surga. Menjadikan mereka semua pendoa bagi keluarga, saudara-saudari semua yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami dan berilah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu dalam nama Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Lanjut dengan liturgi Ekaristi, diawali persiapan persembahan.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, Ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara Ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kudus Mada Bakti 250. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung kedua, anamnesis yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Januarius, Uskup Emeritus Leo, serta semua rohaniwan, bersama umatmu paroki Roh Kudus Mabilabol. Harapan, kerinduan dan komitmen hidup pada masa puasa, pantang dan amal kasih. Semua keluarga, saudara dan saudari yang kami doakan, mereka yang berulang tahun, memohon doa dalam pendidikan, mereka yang memohon karena berbagai pergumulan, mereka yang memohon untuk keselamatan jiwa. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Semua umat paroki Roh Kudus Mabilabol yang meninggal, saudara dan saudari, setiap orang yang meninggal dan memohon keselamatan jiwa. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dan penyelamat kita menurut ajaran ilahi, mari kita satukan dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Keluarga Yum Yep Mum, Anak Domba Allah Mada Bakti 271. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara, inilah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia, dosa-dosa kita. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus Mada Bakti nomor 286. Marilah ya Yesusku,
Mada Bakti 288. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindu kenikah Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup bila aku mandang wajahmu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan.
Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah kau perkenankan untuk menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan pengumuman. Mohon kesabaran umat untuk pengumuman paroki. Warta paroki minggu ini, kolekte dan intensi sepanjang 1 minggu lalu berjumlah Rp4.944.000. Petugas liturgi untuk minggu depan, untuk petugas jalan salib hari Jumat tanggal 6, dipercayakan kepada Kombas Bunda Maria Ogdina. Petugas untuk hari Minggu Prapaskah ketiga, dipercayakan kepada Kombas Santo Yohanes Penginjil. Organis Teresia Tarong, Akolit Suster Maria Asumta, Bapak Basilius Povae, dan Bapak Hans Serai. Pengumuman lainnya, kita telah memasuki masa Prapaskah ketiga, pendalaman masa Prapaskah yang didedikasikan untuk peringatan Santo Fransiskus Assisi ke 800 tahun, tetap jalan di tingkat Kombas maupun tingkat stasi. Bahan sudah diedarkan, silakan digandakan sendiri. Yang berikut dana geser yang tahun lalu kita jalankan itu, tahun ini oleh edaran dari Keuskupan tetap kita pungut juga dana geser. Satu orang Rp1.000 satu bulan, satu orang. Jadi kalau satu kepala keluarga 3 orang, berarti satu bulan 3 orang Rp3.000. Seperti itu, namun aksi ini atau dirubah namanya menjadi aksi amal kasih. Format dan edaran akan kami sampaikan secara tertulis untuk penggerak Kombas maupun stasi. Yang berikut, mengingatkan kembali umat sekalian yang mau membaptis anak-anaknya agar bisa datang mendaftarkan di sekretariat paroki pada jam kerja. Sampai dengan minggu lalu baru 4 orang yang mendaftarkan anak-anaknya. Silakan Bapak Ibu yang mau atau punya anak kecil yang mau dibaptis, silakan. Yang keempat, kolekte kedua seperti minggu lalu sudah kami sampaikan adalah dikumpulkan untuk mendukung perayaan Paskah tahun 2026. Artinya minggu depan juga akan ada dan minggu depannya lagi masih ada. Setelah misa ini, tim kerja Paskah tahun 2026 akan ada pertemuan di samping gereja. Mohon kehadirannya mengingat pentingnya hal-hal yang mau disampaikan. Demikian pemberitahuan paroki. Terima kasih kepada semua yang bertugas dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Ada Miss Dinar, Dirijen, dan Kombas ini agak beda minggu ini, terutama vokal grupnya itu. Luar biasa anak-anak. Ini Kombas dari Santa Teresa Kalkuta. Kita aplaus untuk Kombas ini. Demikian pengumuman paroki. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Yum Yepmum. Keluarga Yum Yepum, informasi disampaikan untuk
orang muda. Sebentar ada latihan jalan salib yang sudah ambil peran dan juga yang belum bisa datang jam 3. Setelah itu kalau teman-teman multimedia yang ada di atas ini, mereka kalau sudah setel dan mengizinkan, kita lanjut nonton jalan salib kisah sengsara Tuhan jam 5 setelah lampu nyala. Setelah itu nonton yang lain lagi, Persipura. Kita tutup dengan berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, seluruh harapan, komitmen dan kerinduan, masa puasa, pantan dan amal kasih dalam masa prapaskah ini, semua umat yang kita doakan, semua anak-anak yang mengenyam pendidikan, semua keluarga, saudara-saudari, seluruh umat paroki Roh Kudus Mabilabol, semua penghuni selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang kedua telah selesai. Lagu penutup Mada Bakti 378.